Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Saya sangat bergembira dan berbesar hati dapat bersama dengan Anda lagi dalam ibadah pada minggu ini. Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita sama-sama katakan like dekat link di bawah, dan juga Anda boleh tekan butang share untuk share bersama dengan teman-teman Anda yang lain, dan juga share bersama keluarga Anda. Dan juga saya bersama dengan Anda di dalam ruangan chat, dan marilah kita saling bertanya kabar dan katakan hai, shalom, selamat pagi, untuk memberi kata-kata semangat kepada teman-teman kita yang lain agar kita boleh beribadah bersama di dalam online ini. Dan untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa untuk persiapan kita dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat nafas yang kami terima pada hari ini. Kami bersuka cita Tuhan untuk memulakan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, teman-teman kami berada di tempat mereka masing-masing beribadah bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik yang berada di kampung bersama dengan keluarga, ataupun yang sedang bekerja Tuhan, ataupun yang sedang duduk di rumah Tuhan. Saat ini kami akan mulakan ibadah ini Tuhan. Tuhan, Engkau terus mengajar dan membentuk kami agar kami berfokus kepadamu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau dan tetap setia mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang telah bersiap sedia dalam ibadah ini katakan amin. Baiklah, mari kita mulakan ibadah kita pada hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini kita dapat beribadah sekali lagi bersama-sama secara online. Saya harap Anda di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat, walau di mana sahaja Anda berada. Pada hari ini saya akan bawa kita dalam pujian dan penyembahan, dan saya percaya kita semua rindu akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita seharian sepanjang minggu ini. Ada amin. Haleluya. Mari kita angkatkan sebuah penyembahan yang menyatakan ku masuk ruang Maha Kudus sebagai satu nyanyian dari hati kita untuk memanjatkan pada Tuhan pada pagi ini. Kita angkatkan penyembahan ini.
semuanya ya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami panjatkan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, saya mengajak kita angkatkan sebuah lagi penyembahan untuk mempersiapkan hati kita agar telinga dan mata rohani kita dibukakan sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita angkatkan penyembahan yang bertajuk Bila Engkau Tak Besertaku. Tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Angkatkan sekali lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Saya percaya kita semua antusias untuk pagi ini, untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang sentiasa menyegarkan kita, menolong kita, menguatkan kita, dan semakin kita mengenal kepribadian Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah kita meneruskan mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang banyak mengajar kita tentang iman jemaat pada gereja mula-mula. Hari ini kita akan belajar seorang pribadi, tokoh Alkitab yang hidupnya diubahkan. Pada mulanya seorang pribadi yang hidupnya sangat kejam, bahkan menganiayai orang-orang Kristen pada gereja mula-mula, yaitu Rasul Paulus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, satu tema yang mengajar kita, membawa kita bagaimana Rasul Paulus, Saulus pada mulanya namanya, diubah menjadi Paulus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kisah tokoh Alkitab ini akan kita pelajari bagaimana seseorang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan diubah, dipakai dengan luar biasa. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 19. Satu tema yang saya bawa adalah pertemuan yang mengubahkan hidup.
pertemuan yang mengubahkan hidup. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan yang hidup. Pada hari ini, pada pagi ini Bapa Surgawi, di ibadah bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau mengalami kebenaran-Mu yang luar biasa. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini mengubah hidup kami, membawa kami mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus secara nyata lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati kami, supaya firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus memberi pengertian, kekuatan dari-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 19. Di mana kisah Saulus menjadi Rasul Paulus yang diubah mengalami pertemuan dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, maka termagu-magulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14, minta maaf. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bangsaku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, di ayat 16 ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh kerana namaku. Lalu ayat 17 mengatakan, lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke dalam rumah itu, ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirikan kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, lalu bangun dan dibaptis. Ayat 19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya, selalu tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid
Yesus di Damsyik. Amin. Jemaat Tuhan, Kisah para Rasul 9 ayat 1 hingga 19, satu kisah yang luar biasa. Pada mulanya Saulus dengan berkobar-kobar meminta surat dari majelis-majelis agama, majelis-majelis orang Yahudi untuk membunuh, bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan dia ke Damsyik, Tuhan secara nyata bertemu dengan Saulus untuk menyatakan hatinya bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau Saulus Tuhan bisa ubah, Tuhan dapat ubah menjadi Paulus. Bagaimana dengan hidup kita? Setiap hari, bahkan setiap waktu, di saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimanakah sikap hati dan respon kita kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri berinisiatif untuk bertemu secara pribadi dengan Saulus dan menyatakan mujizatnya, kuasanya kepada Saulus, dan akhirnya Saulus mengakui kebesaran, kekuasaan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Betapa besar pekerjaan Tuhan di dalam orang yang mau bertobat dan mengalami kasih-Nya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita lihat secara ringkas karakter Saulus sebelum dia diubah menjadi Paulus, dan di saat dia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Mari kita lihat Saulus, karakter lamanya. Dia orang Yahudi yang fanatik dan warga negara Romawi. Dia berusaha menggunakan kekuasaan Romawinya untuk menindas orang-orang percaya, hingga dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh murid-murid Yesus itu bertentangan dengan hukum Taurat, di mana ajaran yang tidak benar, ajaran yang merusakkan agama Yahudi. Yang kedua, Saul sendiri itu sangat mendalami ajaran Yahudi dan hukum Taurat. Itu sudah sebati dalam hidupnya, sehingga dia mengatakan, seperti saya katakan, dia tidak menyokong ajaran apa yang diajarkan oleh Yesus, yang telah diberitakan oleh murid-murid Yesus pada masa itu. Dia orang yang kejam dan membunuh orang Kristen. Yang keempat, dia berusaha untuk mengancam orang percaya dan ingin kuasa yang lebih besar untuk menjatuhkan murid-murid Yesus. Tapi apa yang terjadi di saat dia diubah dan di saat dia mengalami pertemuan yang indah bersama dengan Yesus? Saulus diubah menjadi Paulus. Pemberitaan Injil hingga hari ini oleh pribadi ini diubah dengan kebenaran kuasa Tuhan. Mari kita lihat, setelah dia menjadi Paulus, dia menanggalkan statusnya sebagai warga Romawi, bahkan orang yang mendalami hukum Taurat. Dia belajar daripada seorang guru yang terkenal. Dia menanggalkan statusnya untuk menjadi murid dan rasul Kristus. Dia menanggalkan semua harta, kekuasaan, namanya untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, dia berkobar-kobar memberitakan Injil Kristus. Sehingga sekarang kita menikmati kebenaran Injil, sehingga firman Tuhan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Yang ketiga, sanggup dipenjara karena Injil. Pada mulanya dia membunuh dan menjarakan orang-orang percaya, tetapi setelah dia mengalami Injil, mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia sanggup dipenjara karena kebenaran dan memberitakan Injil. Yang keempat, melahirkan ramai anak-anak rohani yang berhasil di dalam pelayanan Rasul Paulus.
dia banyak melahirkan anak-anak rohani yang berhasil, sehingga kita hari ini dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Satu ungkapan dari hati Tuhan adalah Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita mengalami pertemuan secara khusus dengan kita. Apa yang Tuhan mau adalah dari kita. Apakah respon kita di saat kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara khusus? Apa yang Tuhan mau dari kita adalah hati kita mau mengalami hadiratnya dan kekuasaannya. Satu statement mengatakan, satu firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yeremia 29 ayat Yeremia 24 ayat 7 mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang mengenal aku. Tuhan sentiasa memberi tawaran kepada kita. Seperti Saulus pada mulanya dalam perjalanan ke Damsyik, Allah sendiri mengalami pertemuan dan memberikan tawaran kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Saulus? Dia mau menaati, dia mau mengikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Ananias, dan Ananias mendoakannya, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kuasa dan hadirat Tuhan hingga mengubah hidupannya secara total. Tuhan itu punya rencana yang indah buat hidup kita. Seperti Saulus diubah menjadi Paulus. Terdapat dua hal yang dialami oleh Saulus di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, pertemuan yang nyata dengan Tuhan. Pertemuan yang nyata dengan Tuhan. Mari kita lihat, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Perubahan tindakan. Seperti minggu lepas kita belajar di mana bagaimana jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah diubah secara kehidupan pribadi mereka, karakter mereka, tabiat hidup mereka diubah secara perlahan-lahan, diproses dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita semakin mendekat dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu pada mulanya Saul diubah menjadi Rasul Paulus. Perubahan pikiran, perubahan cara pandang, perubahan hidup yang memberontak akhirnya dipulihkan dengan penuh belas kasihan dan penuh kelemah lembutan di dalam memberitakan Injil. Oleh sebab itu, pertobatan adalah langkah awal dari transformasi hidup kita. Akan berlakunya perubahan pikiran, pengetahuan, keinginan, dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya di saat Rasul Paulus yang sebelumnya diangkat menjadi rasul, di saat dia mengalami kesembuhan, namanya diubah dari Saul ke Paulus. Saya percaya Roh Kudus Tuhan mengubah cara pikir dia dan mengubah hidupnya untuk mengikut Yesus. Dan itu bukan pekerjaan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kepada Rasul Paulus dan kehidupan kita. Dalam Filipi 3 ayat 8 ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, kerana pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jemaat Tuhan, semua surat-surat di perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus, kebanyakannya adalah bagaimana respon Rasul Paulus
menanggapi kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidupnya secara pribadi. Di ayat Filipi 3 ayat 8 ada satu respon Rasul Paulus bahwa apa yang pernah dia miliki sebelum dia mengikuti Yesus adalah satu kerugian. Satu hal yang tidak harus dipandang tinggi. Tetapi bagi dia sekarang setelah dia diubah adalah aku mau mengejar apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah satu kemenangan, adalah satu keuntungan bagi kita apabila kita hidup di dalam Kristus. Jemaat Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa mengikut Tuhan adalah hal yang menyusahkan, hal yang sepertinya merugikan. Tapi sebenarnya jika cara pandangmu, jika hidupmu belum benar-benar mengalami pertemuan dengan Tuhan, maka itu yang kau pikirkan. Tetapi kalau orang yang sudah mengalami kebenaran, mengalami Injil Tuhan, maka dia berkata, satu keuntungan mengikut Tuhan, karena apa yang difikirkan adalah secara rohani, keuntungan secara rohani. Amin, jemaat Tuhan. Hal yang kedua, apa yang dialami oleh Paulus, yaitu mengalami kuasa hadirat Tuhan sehingga mengubah Saulus menjadi Paulus bagi pemberitaan Injil. Mengalami hadirat Tuhan sehingga mengubah Saulus menjadi Paulus bagi pemberitaan Injil. Paulus rela menderita karena dipakai oleh Tuhan seperti dinyatakan dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita, yaitu dituntut kesetiaan. Paulus setia sampai mati. Bandingkan penderitaan sekarang. Jemaat Tuhan, kita masih lagi dalam mengalami situasi ekonomi yang sedang proses kembali pulih setelah COVID-19. Pekerjaan yang tidak menentu, masih yang ada dalam pengangguran, mungkin juga sedang mencari pekerjaan, bahkan dalam kondisi keluarga tidak ada sumber pendapatan yang baik dan terus menerus, bahkan masalah kesehatan, bahkan kondisi yang digumuli. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mendorong Anda di ayat ini dalam Roma 8 ayat 18, kesenangan yang pernah kita alami, yang kita pernah rasakan satu waktu, dan sekarang kita dalam proses norma hidup baru. Tuhan pasti memampukan kita. Kebenaran firman Tuhanlah yang akan mendorong kita, menguatkan kita sentiasa memandang kepada Tuhan. Dan menganggap bahwa Rasul Paulus sendiri menganggap bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami di dunia hanyalah sementara. Apa yang kita ada di dunia ini hanyalah sementara. Dalam proses hidup ini, bawalah diri kita mendekat dengan Tuhan, supaya Tuhan akan menolong kita dengan penuh hikmat. Dan hikmat dari Tuhan itulah akan menolong kita semakin hari semakin mengalami kasih dan pertolongan dan hadirat Tuhan. Kalau Saulus boleh diubah menjadi Paulus, apakah kita dalam seluruh aspek hidup kita, dalam kondisi apapun hidup kita, bisa diubah oleh Tuhan dengan pertolongan dan damai sejahtera dari Tuhan? Amin. Paulus bersama Barnabas memulakan pelayanan pengabaran Injil ke seluruh Asia Kecil pada masa itu. Setelah dia mengalami hadirat Tuhan, Paulus mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk menjadi pemberita Injil ke seluruh Asia Kecil dan seluruh jemaat yang ada. Walaupun pada mulanya dia ditolak karena pernah menganiayai, bahkan pernah membunuh orang Kristen, tetapi dengan belas kasih karunia Tuhan, dia disokong oleh Barnabas, dan hadirat Tuhan yang telah mengubah hidupnya membawa
jemaat di sekitar Asia Kecil, gereja-gereja di Asia Kecil, bahwa Paulus ataupun Saulus dulunya menjadi Paulus diubah oleh Tuhan, mengalami perubahan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, kalau orang yang sudah diubah oleh Tuhan, kita boleh lihat karakternya, hidupnya, cara pandangnya benar-benar mengalami kebenaran firman Tuhan. Hampir semua surat-surat di Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Dan Rasul Paulus telah menjadi teladan dalam misi dunia. Misi penginjilan dunia. Rasul Paulus, surat terus Rasul Paulus menjadi rujukan utama oleh gereja-gereja Tuhan. Hingga ke hari ini. Jemaat Tuhan, dua hal yang dialami Rasul Paulus. Mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami kasih yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu, terdapat 4 teladan Rasul Paulus harus kita contohi dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dipulihkan, telah diubahkan oleh Tuhan, yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kalau Anda, jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang sedang mendengar firman Tuhan ini, mau mengalami hadirat dan pertolongan Tuhan, mari datang kepada Dia. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon pertobatan dan percaya Tuhan akan menjamah hidup Anda. Tuhan akan mengubah hidup Anda sesuai dengan kasih dan anugerah-Nya. Dia akan membawa Anda dari hidupan kekelaman menjadi hidupan yang baru dan terang di dalam kasih Tuhan. 4 teladan yang kita dapat pelajari, yang kita akan contohi dari Rasul Paulus. Yang pertama, pelayanan yang berorientasi jiwa. Pelayanan yang berorientasi jiwa. Rasul Paulus sangat mementingkan jiwa. Jiwa adalah jiwa-jiwa manusia harus dijangkau. Manusia yang ada di dunia ini harus dijangkau, harus dimenangkan bagi Kristus. Karena itulah amanat Tuhan, supaya apa yang pernah dia alami, itulah yang dialami oleh orang yang lain yang belum percaya Tuhan. Luar biasa kan Rasul Paulus. Yang kedua, pelayanan yang berpusat kepada Allah. Saya sangat terinspirasi dan saya sangat belajar dari sikap Rasul Paulus, di mana orangnya mengatakan dan sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa apa yang dia ada, pelayanan yang dia lakukan, semuanya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Allah. Kristus menjadi pusat utama hidupnya. Bahwa dia mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8 tadi, bahwa semua yang lalu itu dianggap rugi, menjadi sampah, tidak berguna. Tetapi apa yang dikejar oleh Rasul Paulus adalah semakin mendekat kepada Kristus. Itulah menjadi kemenangan buat hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita memfokuskan hidup pelayanan hidup kita yang Tuhan percayakan kepada kita berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada kehebatan manusiawi kita, bukan berpusat kepada kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, tetapi kepada Kristus yang memberikan pelayanan kepada kita. Hal yang ketiga adalah kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah. Seperti saya katakan tadi, apa yang kita ada, bukan memikirkan kepada secara jasmani, harta, kebendaan, tetapi bagaimana dengan yang kita ada, kehidupan yang kita ada, pekerjaan yang kita ada, kita dapat melayani Tuhan melalui keluarga kita, melalui studi kita. Bagaimana respon kita mempergunakan itu untuk dapat melayani Tuhan secara khususnya. Dan yang keempat, kesadaran bahwa pelayanan adalah kesatuan tubuh Kristus. Seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, di dalam kehidupan kekristenan, kita dipulihkan bukan untuk menjadi satu. Maksudnya bukan untuk sendiri-sendiri, tetapi kita disatukan ataupun kita dipulihkan untuk membangun sebuah keluarga yang ilahi. Keluarga dalam tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh yang saling melengkapi. Itulah kekristenan, itulah pelayanan dalam tubuh Kristus. Kita perlu orang, kita perlu community, kita perlu komsel, kita perlu keluarga. Jemaat Tuhan, dalam hidup kita memerlukan Bapak rohani, Ibu rohani, Kakak rohani untuk mendorong kita, menguatkan kita, dan sentiasa memberikan kata-kata dorongan buat kita supaya kita tetap terus bersemangat mencari wajah Tuhan. Bukan saya kata kita
perlu bergantung dengan mereka, tapi kita perlu community untuk berkomunikasi, untuk membentuk sebuah jaringan doa yang kukuh, yang kuat di dalam kehidupan kita. Seperti itulah saya percaya di saat Saul menjadi Paulus, dia memerlukan murid-murid Yesus, dia memerlukan orang-orang untuk bersama dengan dia. Tanpa orang-orang yang bersama dengan dia tidak dapat memberitakan Injil kepada seluruh gereja-gereja di Asia Kecil. Tetapi dia memerlukan orang-orang yang rindu dan haus untuk bersama dengan dia untuk memberitakan Injil. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam pelayanan Rasul Paulus banyak melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam luar biasa. Anda boleh membaca di dalam surat Tesalonika, ya, Efesus, bahkan Filemon, bahkan Timotius. Timotius adalah salah satu anak didikan, anak rohani Rasul Paulus yang dikasihi, yang sentiasa dia menulis surat dorongan, surat ajaran kepada Timotius supaya tetap teguh menjadi anak didikan yang luar biasa dipakai untuk memberitakan Injil. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya percaya kalau di saat kita benar-benar menghidupi keteladanan di dalam Kristus, diubah, dipulihkan, kita menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan memberitakan Injil. Dipakai oleh Tuhan, perubahan hidup yang nyata dengan kita akan tidak sabar untuk menyaksikan kepada orang lain bahwa kebenaran yang engkau dengar, kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar akan membawa kepada orang lain perubahan hidup yang luar biasa. Ada beberapa pelajaran yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 19 adalah, yang pertama, Tuhan berkuasa memilih dan memanggil kita. Tuhan itu berkuasa, dia maha kuasa, dia maha hadir dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau, apakah engkau mau meresponi atau tidak. Yang kedua, Tuhan tahu setiap rencana hidup kita. Dari segi aspek kecil pun Tuhan tahu siapa pribadi kita. Bahkan dari keluarga manakah engkau lahir, bahkan sebelum engkau lahir pun firman Tuhan kata, aku sudah tahu siapa pribadi kita. Bahkan di dalam kandungan ibumu pun aku sudah tahu siapa pribadi kita. Jadi jemaat Tuhan, kita bersyukur kita adalah anak yang diciptakan oleh Tuhan yang luar biasa dalam penciptaannya. Yang ketika Tuhan sentiasa memberi kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Kesempatan dalam hidup kita berubah dan bertobat di dalam Tuhan. Pergunakan waktu-waktu yang ada dalam hidup kita dengan baik, karena kita tidak tahu waktu dan masa kita. Tapi pergunakanlah kesempatan Anda untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, bahkan terus mengalami perubahan di dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita sempurna dalam kebenarannya. Yang keempat adalah kasih anugerah Tuhan. Kasih anugerah Tuhan itu besar bagi orang yang mau respon untuk percaya. Kasih anugerah Tuhan itu diberikan percuma-cuma dengan kita, dan Tuhan tawarkan kepada kita tanpa dibayar, karena Tuhan sudah melunaskannya di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus telah melunaskan di kayu salib. Yang Tuhan mau respon dari hati Anda, mau mengalami pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan, itu akan mengubah hidup Anda secara pribadi. Yang kelima, kita dipulihkan untuk menjadi saksi dan menghidupi karakter Kristus. Kita dipulihkan untuk menjadi saksi, bukan untuk menjadi penganggur, tapi kita menjadi saksi. Kita dipulihkan, berani memberitakan Injil dan menghidupi karakter Kristus. Semakin hari semakin diubahkan. Jadilah orang Kristen yang benar, orang Kristen yang benar-benar mengalami pemulihan, tetapi bukan orang Kristen yang hanya sekadar nama, tetapi orang Kristen yang seperti Rasul Paulus, Saulus menjadi Paulus, diubah dengan kuasa Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan satu statement. Tiada hidup yang terlalu hancur yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tiada hidup yang terlalu hancur tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau adalah respon mau mengalami pemulihan dan pertobatan yang sejati. Amin. Jemaat Tuhan, Saulus diubah menjadi Paulus. Luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Tapi sekarang, apakah Anda mau menjadi Paulus dalam kehidupan Anda? Menjadi Paulusnya Tuhan memberitakan Injil dalam keluarga Anda, pekerjaan Anda, studi Anda. Mari kita respon firman Tuhan ini. Pertemuan yang Tuhan sungguh nyata. Tuhan itu maha hadir
Tuhan itu berkuasa. Apa yang Tuhan mau, merendahkan diri di hadapannya. Mari kita berdoa dan mari kita merespon firman Tuhan ini, dan kita mau mengalami kasih dan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami belajar Saulus diubah menjadi Paulus yang luar biasa. Pertemuan Saulus dengan Tuhan mengubah hidup secara total, sehingga benar-benar menjadi anak Tuhan, menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang luar biasa, belas kasihan-Mu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami benar-benar mengalami pertobatan dan mengalami kasih dan hadirat Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami menjadi orang percaya, meresponi kebenaran firman-Mu, diubah secara karakter kami. Benar-benar kami mau hidup dalam kekudusan kasih Allah, sehingga kami menjadi murid yang luar biasa. Bapa, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mau meresponi, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa Tuhan, mereka Engkau jamah hati mereka, Engkau bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka benar-benar mengalami kuasa dan hadirat Tuhan, mengalami pertemuan secara khusus dengan Tuhan, sehingga mereka hidup dipulihkan dan mengalami kuasa dan kasih Allah. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, sehingga kita bertemu lagi di kebenaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu. Hari ini saya mendorong Anda untuk tetap setia beribadah di ibadah SMB Nilai jam 10 pagi setiap hari Minggu. Jemaat Tuhan, saya mendorong kita semua tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saya menyarankan kepada Anda supaya sentiasa beribadah dan berkomitmen di dalam ibadah kita bersama setiap hari Ahad. Jangan terlepas dan tertinggal dalam kebenaran firman Tuhan dan menyembah Tuhan bersama di keluarga besar SMB Nilai. Saya harap Anda semua tetap terus diberkati dan terus mengalami kasih dan hadirat Tuhan, sehingga kita bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat SMB Nilai, saya Jessica Nyandang. Saya rasa sangat bersyukur kerana saya diberi peluang untuk menyatakan, untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya sepanjang MCO. Okey, kita sedia maklum sekarang kita tengah bergelut dengan penyakit wabak COVID-19, tetapi saya mengajak kita untuk terus bersukacita dan mengucap syukur kerana pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Okey, seperti saya ingin bersaksi tentang hikmah di sebalik MCO ini. Kalau bukan kerana MCO ini, mungkin saya tidak berpeluang untuk spend time dengan family saya lebih lama lagi. Mungkin saya sekarang tengah berada di college dan mungkin saya akan balik kampung setelah tamat pengajian. Dan saya sangat bersyukur kerana sepanjang PKP ini saya dapat bersama dengan family saya, membantu family saya, luangkan masa dengan family saya, dan Tuhan sangat baik dan pekerjaan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan saya, di mana last sem saya sebelum PKP saya mengalami masalah yang berkait dengan semester saya, dan saya menjadi sangat murung sampaikan saya bukan diri saya sendiri masa itu, dan kawan-kawan di sekeliling saya menyedari hal itu. Dan saya teringat dengan Nabi Ayub. Bahkan masalah dia sangat jauh 100 kali ganda lebih besar dari saya, tetapi dia memilih untuk setia. Dan pada masa itu saya sangat mengucap syukur, dan saya sangat diberkati dengan kawan-kawan di sekeliling saya, anak-anak Tuhan di sekeliling saya yang sangat selalu mendorong saya dan memberi motivasi terhadap saya. Dan saya rasa sangat diberkati, dan saya merasakan penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan saya, di mana sesuatu yang terjadi yang sangat luar biasa yang tidak saya duga. Okey, itu kebaikan Tuhan hidup saya. Dan satu lagi, satu firman Tuhan yang sangat memberkati saya, iaitu Yeremia 29 ayat 11, di mana saat saya rasa saya risau, what I need to do next selepas pengajian, apa yang saya harus buat, bagaimana apa yang saya lakukan, pekerjaan saya. Dan sepanjang saya belajar, saya sangat risau dengan semester saya, dan ada something yang berlaku.
Dan firman ini telah memotivasikan saya, dan saya tahu Tuhan tidak pernah berbohong, yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi firman ini sangat besar kuasanya terhadap saya, dan saya percaya, dan saya menyeru semua kita juga supaya kita jangan risau apa yang akan berlaku di masa hadapan, bagaimana pekerjaan kita terutama sekarang COVID-19, tetapi berbalik kepada firman ini di mana Tuhan telah merencanakan yang indah-indah dan Dia telah tahu masa depan kita sebagai itu saja dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Shalom, saya percaya kita diberkati lewat firman Tuhan yang telah Pastor Bong sampaikan sebentar tadi. Amin. So saat ini mari kita berfokus untuk info gereja kita pada minggu ini. So info gereja kita yang pertama adalah mengenai ibadah online kita. Ibadah online kita akan diteruskan sepanjang bulan ini sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. Oke? So info gereja kita yang kedua adalah mengenai uang persembahan dan uang persepuluhan. Untuk ini kita boleh rujuk pada slide yang sudah disediakan ataupun boleh rujuk dengan Sis Vivika, bendahari gereja kita. Oke? So info gereja kita yang ketiga dan yang terakhir pada minggu ini adalah mengenai persekutuan doa kita. Persekutuan doa kita akan diadakan atau dimulai pada minggu hadapan hari Sabtu jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Anda yang tidak memiliki aplikasi ini, Anda boleh download di Play Store ataupun Apple Store. Oke? Mari saya dorong kita bersama untuk membangun mezbah doa. Walaupun kita tidak berjumpa secara fizikal, tapi itu bukan menghalang kita datang beribadah ataupun berdoa bersama di dalam Tuhan. Amin. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Oke? So, mari book time kita pada Sabtu depan pukul 7.30 malam. Oke? Melalui aplikasi Zoom. So, info gereja kita sampai di sini saja untuk minggu ini. So, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada minggu ini, mari saya ajak kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat firman yang telah Kau sampaikan sebentar tadi Bapa, menguatkan kami Tuhan, meneguhkan iman kami kembali ya Bapa, sehingga Tuhan kami terus setia di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, berkati Pastor Bong yang sudah menyampaikan firman Tuhan sebentar tadi. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, terus pakai dia dengan luar biasa Bapa. Dan berkati kami anak-anak-Mu yang telah mendengar firman ini Tuhan, agar kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena sepanjang minggu yang lalu ini ya Tuhan Yesus telah menjaga kami Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami serahkan Tuhan perjalanan kami sepanjang minggu yang akan datang ini ke dalam tangan Kau. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Bapa, agar kami terus mengingatkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami seharian ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu SID Nilai ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang di kampung halaman mereka, baik yang sedang bekerja saat ini Tuhan. Engkau menjaga kami semua Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua ya Bapa di surga, karena kami percaya kami adalah satu tubuh di dalam Engkau walaupun kami tidak bersama ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu juga tidak terbataskan Tuhan untuk mengumpulkan kami anak-anak-Mu ya Bapa di surga, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Haleluya. So, ibadah kita sampai di sini sahaja. Oke, kita akan berjumpa pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Oke, book waktu Anda, tarikh Anda. Oke, jangan mau ketinggalan ya. Bye, jumpa Anda minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.